Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan di akun saya, Awalil Rizky, dalam platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 3 cuitan yang bersumber dari data atau proyeksi dari IMF ya, International Monetary Funds, dalam dokumen yang disebut dengan World Economic Outlook yang diupdate April 2025. Sebagai tambahan informasi, WEO ini diupdate setiap 3 bulan, tetapi biasanya perubahan yang cukup mendasar yang kalau normal itu adalah yang bulan April dan Oktober. Tetapi untuk kali ini kita memperoleh perubahan yang jauh lebih signifikan untuk kurun 3 bulan ataupun 6 bulan dibandingkan yang sudah-sudah. Nah, salah satu yang tampak dari World Economic Outlook atau disajikan oleh WEO, tapi penyajiannya bukan di dokumen yang verbal atau naratif ya, tapi di database-nya. Jadi World Economic Outlook itu sebuah dokumen, ada executive summary, ada bahan paparan, tapi ada pula database. Nah, saya olah dari database-nya. Nah, mereka memperkirakan sampai tahun 2030, jadi 2025 sampai 2030. Ya, untuk banyak indikator ekonomi. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan penerimaan pemerintah, General Government Revenue. Nah, bedakan ya, dalam kesempatan yang lalu saya membacakan dari World Bank, itu khusus Central Government, hanya pemerintah pusat. Lah ini pemerintahan umum, ini termasuk Pemda dan ada beberapa komponen pemerintahan yang dianggap pemerintahan lain per definisinya IMF. Tapi yang signifikan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu angkanya berbeda dengan hanya pemerintah pusat. Saya olah di grafik itu di bawah, itu berarti data dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2024 itu realisasi. Tapi sumbernya IMF ya, bukan Kementerian Keuangan. Jadi ini sepenuhnya grafik ini bersumber dari database IMF. Fluktuasi nilai penerimaan tetapi dinyatakan dalam persentase atas PDB. Memang indikator ekonomi itu banyak yang begitu ya, persentase atas PDB. Nah, ini salah satunya adalah General Government Revenue, penerimaan pemerintahan umum ya, bukan penerimaan di APBN saja. APBN kan pemerintah pusat saja. Dari grafik itu tahun 2025 ini turun ya, turun menjadi 14,08%. Padahal di 2024 menurut data IMF ini mencapai 14,61%. Saya tidak bosan mengingatkan pengurangan senilai 58 poin itu 0,58 itu setengah persen itu bukan main-main ya, itu urusannya dikalikan dengan kurang lebih 23.000 PDB kalau pakai rupiah. Berarti kan nilainya itu bisa mencapai lebih dari 100 triliun kan, berkurangnya dari sisi persentase. Nah, itu memang IMF memperkirakan naik pelan-pelan. Jadi naik terus dari 14,08 dari tahun ke tahun masih bisa bertambah sedikit. Jadi ini cukup menurut saya IMF cukup konservatif ya, masih menilai kita punya kemampuan menaikkan pendapatan pemerintah umum ya, pusat dan daerah. Itu nanti di 2030 itu akan mencapai 14,66%. Nah, ini penting nih. Jadi di 5 tahun mendatang saja itu hanya setara dengan 2024. 2024 kan 14,61 tuh ya, setara artinya selisih 0,005 itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat grafik itu dahulu kita pernah mencapai 19,45% ya, tentu di zaman tahun berapa itu 2008. Ada kaitannya dengan bom batu bara dan sebagainya. Tentu presentasi ini juga kita harus fair kalau menganalisis, itu sebabnya pada waktu itu ada apa gitu, itu perlu. Tapi secara umum kan boleh dong kita menganalisis bahwa tampak di beberapa tahun terakhir di era pemerintahan Pak Jokowi memang terjadi fluktuasi. 2020 anggap aja karena musibah ya, tapi bagaimanapun hanya di kisaran 15% kurang sedikit. Dan sejauh ini kalau berdasarkan dinamika, IMF menduga sampai ke depan pun kita nggak menyentuh 15, di masa lalu 17,5, tadi bahkan ada yang 19,5, dibuanglah 19,5, yang rata-rata itu adalah 17%, gitu ya. Jadi ini sebuah tantangan tersendiri di mana pemerintahan umum kita, pusat dan daerah itu memiliki kesulitan untuk meningkatkan penerimaan negara. Itu cuitan pertama.
Cuitan kedua kembali dari data tadi WEO IMF yang saya ambil adalah data pengeluarannya. Tadi kan penerimaannya, ini expenditure dari revenue, general government expenditure. Nah, itu justru WEO ini menduga turun di tahun 2025 secara persentasi ya, bukan secara nominal. 16,67%, jadi turun sedikit dari 2024 yang 16,90%. Nah, lalu naik perlahan-lahan sampai 2030 mencapai 17,15%. Jadi tetap mereka perkirakan naik. Kalau nominal udah pasti naik ya, kalau persentasi sama saja nominal naik, apalagi ini persentasinya naik. Nah, nanti kita mengingat dengan yang cuitan pertama tentang penerimaan, menimbulkan cuitan yang ketiga yang sifatnya net lending atau net borrowing ya, lending borrowing. Jadi samalah dengan defisit, tapi ini lebih melihat pemerintahan umum. Kalau yang biasanya kita pakai kata-kata defisit itu cenderungnya hanya melihat pemerintah pusat. Nah, prinsipnya kalau net borrowing itu berarti harus meminjam gitu loh. Kalau net lending bisa meminjami. Ini karena kaitannya analisis antar negara. Beberapa negara adalah net lending ya. Biar dia punya banyak utang pun dia mungkin harusnya adalah net lending gitu. Karena dia meminjami. Nah, ini kita secara net pernah juga net lending di tahun-tahun tertentu, tetapi dalam beberapa dekade ini sekitar 15-20 tahun terakhir ini kita adalah net borrowing ya, artinya harus meminjam. Nah, saya baca aja tadi dari cuitan 1-2 itu si IMF ini bisa melihat selisihnya, maka menurut proyeksi IMF ini kita di tahun 2025 ini akan 2,59% dari PDB net borrowingnya. 2,6 lah kurang lebih ya. Dan bertahan kalau dari gambar itu dari 2025 sampai dengan 2030 loh ya, bukan 2029 ya. Itu kita bertahan menjadi net borrowing terus-menerus ya. Dan ini di luar soal Covid 2020-2021 sebetulnya termasuk presentasi yang dimana kita sebagai sebuah pemerintahan umum harus berutang masih cukup banyak karena pengeluarannya melebihi penerimaannya. Inilah PR baik fiskal pusat maupun fiskal daerah, dan karena itu terhubung, saya kira ini tantangan serius buat pemerintahan Prabowo untuk bagaimana memperbaiki kondisi fiskal ini sekurang-kurangnya tidak lebih buruk dari yang diproyeksikan oleh IMF ini.